Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tauhid kita. Sudah sampai di bab minal imani billahi as-sabru ala aqdarillah. Fi hadha al-bab arada al-mu'allif bayan anna as-sabra ala aqdarillah wa minhu ala al-masaib minal imani billahi ta'ala. Jadi di bab ini mu'allif ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya sabar ketika mendapatkan musibah, sabar atas seluruh takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi kita, itu termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini mu'allif menyebutkan dalil dari Al-Quran maupun hadis yang menyatakan bahwasanya bersabar terhadap musibah termasuk dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pentingnya kita untuk memahami dalil-dalil ini sehingga kita bisa lebih mudah bersabar ketika mendapatkan musibah. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Anna man yasbir 'inda nuzulil musibah wa huwa mu'minun billahi ta'ala, hadha sababun li husuli hidayatillahi ta'ala. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwasanya barang siapa yang bersabar ketika mendapatkan musibah dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan sebab ini dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis atau asar yang disampaikan oleh Alqamah, huwa ar-rajulu tusibuhul musibah faya'lamu annaha min indillah fayarda wa yusallim. Jadi dialah seseorang yang ketika mendapatkan musibah, maka dia mengetahui bahwasanya musibah tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayarda, maka dia ridha, wa yusallim, dan dia menerima. Jadi berserah diri. Jadi kalau ridha itu adalah kata Syekh Al-Utsaimin, ridha huwa as-sabr wa ziyadah. Jadi ridha itu tingkatannya lebih tinggi, levelnya lebih tinggi dibanding sabar. Kalau orang bersabar ketika mendapatkan musibah, maka orang tersebut bersabar tapi masih merasakan pahitnya musibah tersebut. Tapi kalau ridho itu sabar yang lebih tinggi lagi, sehingga rasa pahit ketika mendapatkan musibah itu hilang. Jadi gak merasakan rasa pahit sama sekali. Udah nerima aja, gak ada rasa sedih, gak ada rasa pahit sama sekali. Itu namanya ridho. Sudah direlakan saja. Seperti itu. Kalau misalnya kehilangan sesuatu, ketika sabar maka pahitnya kehilangan barang tersebut masih ada. Tapi kalau ridho itu naik level, tingkatannya lebih tinggi daripada sabar, maka dia bersabar kemudian rela, ridho, barang tersebut hilang sehingga rasa pahit kehilangan barang tersebut juga tidak ada. Jadi kalau as-sabr masih ada rasa pahit, ma'ahul mararah. Tapi kalau ridho laisa ma'ahul mararah, udah enggak ada rasa pahit lagi ketika tertimpa musibah. Kemudian
Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ithnatani fin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fil ansabi wa niyahatu 'alal mayyit." Di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan salah satu ciri kekufuran adalah ada dua ciri kekufuran yang ada di manusia kaum muslimin adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain, wa niyahatu 'alal mayyit. Niyahah ay raf'us sauti indal buka, mengangkat suara ketika nangis, menangisi orang yang sudah meninggal, tapi dengan teriakan yang sangat kencang, seolah-olah ia tidak ridho dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, atau takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi menunjukkan dia tidak bersabar terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Jadi niyahah raf'us sauti 'indal buka adalah ciri di mana dia tidak bersabar terhadap takdir Allah, dan ini termasuk syu'batun min syu'abil kufur, termasuk dari cabang kekufuran. Kemudian walahuma an Ibnu Mas'udin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa minna man daraba al-khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bi da'wal jahiliyah. Bukan termasuk dari golongan kami orang yang memukul pipi dan merobek-robek kerah baju dan berteriak dengan teriakan jahiliyah yang menunjukkan ketidakridhaan dia, ketidaksabaran dia terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya. Jadi di sini laisa minna menunjukkan bahwasanya yang tiga hal tersebut ini jika dilakukan maka menyebabkan keimanannya tidak sempurna. Karena ketiga hal ini ketika dilakukan pada saat mendapatkan musibah, ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut tidak sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk dari keimanan. Kemudian dari Anas ibn Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza aradallahu bihi bi'abdihi al-khair ajjala lahu al-'uqubata fid dunya wa idza arada bi'abdihi syarr amsaka 'anhu bidzanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Jadi dari hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan bahwasanya jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala segerakan ukubah orang tersebut di dunia. Jadi menyegerakan azab berupa musibah atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi hambanya. Jadi ketika kita mendapatkan musibah, harusnya kita merasa senang karena hal tersebut adalah ciri di mana orang tersebut mendapatkan atau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan baginya. Kenapa? Karena seseorang jika dosanya terhapus di dunia dengan musibah yang ia dapatkan, maka kelak di hari kiamat dosanya sudah habis. Tapi sebaliknya kalau Allah membenci orang tersebut, tidak suka, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab dia, tidak akan memberikan musibah bagi dia ketika di dunia, akan tetapi ditangguhkan nanti di hari kiamat. Wa iyadzubillah. Kemudian dari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Inna 'idhamal jazai ma'idhamil bala. Bahwasanya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Semakin ujian atau musibah yang ia dapatkan lebih besar, maka semakin besar pahala sabar yang ia dapatkan. Fa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Karena Allah Subhanahu wa taala jika mencintai sebuah kaum, mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala uji orang tersebut. Kenapa? Karena tadi sudah disebutkan. Karena kalau diuji di dunia, maka dosanya berguguran. Faman radiya falahur ridho. Maka jika orang tersebut ridho terhadap ridho tadi sudah disebutkan as-sabru wa ziyadah, rela, udah ridho aja, maka terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, terhadap musibah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka falahur ridho, maka Allah akan ridho kepadanya. Wa man sakhita falahus sukht. Akan tetapi barang siapa yang membenci takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima, tidak sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan benci kepada orang tersebut. Mungkin cukup sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.